Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, senang sekali saya Regita Cahyani dapat menyapa Anda kembali. Dan kali ini juga sangat spesial, saya sedang berada di Tukat Badung tepatnya, dan ditemani oleh Bli Made Ngurah Endrawan Saputra sebagai owner dari Warung Sage dan juga Warung Bakmi Dayeng. Untuk itu, mari kita sapa narasumber kita hari ini. Om Swastiastu, Bli. Om Swastiastu. Mungkin bisa lepas maskernya ya. Ya, baik. Bagaimana kabarnya, Bli? Sehat? Sehat sekali. Sehatnya paling penting saat ini ya, Bli ya. Jadi bagaimana kondisinya, Bli? Jadi berawal dari Warung Bakmi Dayeng dan juga Warung Sage, bagaimana kondisinya untuk saat ini? Oke, mungkin saya akan sedikit berbicara tentang Bakmi Dayeng. Bakmi Dayeng itu adalah franchise. Franchise itu berdiri di Bali itu waktu tahun 2019 bulan Mei ya. 2019. Bulan Mei itu berawal di Jalan Tukat Musi. Kita buka di sana awalnya. Akhirnya kita bikin cabang di sini. Kalau nggak salah Desember ya, Desember akhirnya kita buka cabang di sini. Setelah itu kita buka cabang di Marlboro. Oh ya, selanjutnya Marlboro. Itu pun pas kita buka cabang di Marlboro ya sebelum Covid ya, sebulan sebelum Covid. Nah ini ada efeknya, efeknya keras sekali. Jadi buka yang baru di Marlboro itu sebulan sebelum Covid. Sebelum Covid. Jadi itu benar-benar kita lagi setting di Marlboro. Setelah itu sebulan kita buka Covid. Nah, dampaknya keras sekali ya buat kita ya. Kejutan itu, Beli ya. Benar-benar kejutan, benar-benar terpukul. Di mana kita juga bawa karyawan. Karyawan sudah kita pangkas untuk saat ini semuanya udah semua cabang. Nah, di semua cabang. Dan yang tersisa hanya cabang yang di Tukat Badung. Ini saja. Yang di sini aja satu. Ya sempat juga kita pinjam kurs segala macam. Ya akhirnya tidak bisa bicara ya untuk saat ini tidak ada profit sama sekali untuk kita. Hampir 99% profit di Bakmi Dayeng benar-benar Out and down. Tapi sebelumnya sudah melakukan berbagai usaha seperti Beli katakan tadi ya. Sebelumnya sudah saya lakukan berbagai macam usaha, udah kita dipromosi di media juga sudah, ya tetap aja kan sempat tutup juga selama 6 bulan kita. 6 bulan tutupnya. Itu dari bulan apa? Itu kalau nggak salah, Covid itu bulan berapa ya? Maret, berkisar Maret. Maret 2020 kita tutup karena disuruh lockdown itu, kita tutup akhirnya selama 6 bulan. 6 bulan. Nah, 6 bulan itu baru kita mulai buka lagi. Setelah buka sampai sekarang bagaimana kondisinya? Setelah buka sampai sekarang penurunan hampir 99%. Masih turun ya, Beli? Masih benar-benar turun di sini. Jadi peningkatan itu masih belum ada? Belum ada sama sekali sampai sekarang. Karena segmen pasarnya memang lokal? Lokal. Segmen pasar memang lokal. Untuk saat ini ya begitulah keadaan sekarang. Jadi warung Bakmi Dayeng itu sudah 6 bulan tutup dan saat ini sudah mulai buka kembali, tetap bertahan ya, Beliau? Mungkin tetap bertahan. Nah, dengan peralihan ini setelah itu kan akhirnya kita buka Warung Sage ya. Disinilah tercetusnya Warung Sage. Sage itu artinya sate gebet. Sate gebet. Sate gebet. Oh, jadi Sage itu ada kepanjangannya ya, sate gebet. Sate gebet akhirnya tercetus sate gebet. Kita jual di sini sate plecing ya. Sate plecing sama sup sup sapi. Itu satenya sate babi. Babi dan sup ayam. sapi. Ya, sup sapi. Jadi berdampingan sekarang ya, Beli ya? Berdampingan, jadi ada dua brand yang ada di sini, ada Bakmi Dayeng dan Warung Sage. Warung Sage. Terus bagaimana perkembangannya? Untuk sementara masih tetap sama masih ya. tetap mungkin perlu bantuan ya. Bertahan tapi, Beli ya? Bertahan. Jadi di tengah pandemi walaupun sempat tutup, terus juga sudah melakukan berbagai usaha, tapi memang situasi berkata lain, Ya, tapi Beli di sini juga tetap optimis ya, buka yang lain gitu, cari jalan yang untuk lain. mencari peluang yang lain. Saya coba ini, coba itu, coba segala macam menu. Mungkin yang masih bertahan yang sate ini, yang masih bisa ada profitnya di sate. Mungkin apa gitu ya, Beli, yang membedakan sate ini dengan sate-sate yang lainnya, mungkin bisa? Mungkin rasanya yang khas ya dari Rasanya plecingnya yang cuma ada di Bali ya, terutama itu aja sih. Karena bahan bakunya itu babi, pernah nggak mengalami kendala, Beli? Kalau kendala sih, kalau kita ya namanya lokal Bali ya, lebih cenderung ke babi yang mereka cari. Lebih mungkin ke ayam juga pernah saya coba, tapi nggak selaris yang babi. Cuma kan sempat kadang karena daging babi itu agak krusial gitu ya, gonjang-ganjing, pernah agak susah dicari. Agak susah dicari, dan sekarang harganya pun melambung tinggi ya. Nah, itu bagaimana? Hampir 100%, 2 kali lipat dia harga sekarang. Lalu bagaimana, Beli? Nah, untuk menyiasati itu mungkin saya kurangi di porsinya aja. Porsinya dikurangi, tapi rasa tidak ya, Beli ya?
Rasa tetap, porsi saya mungkin tetap yang jaga dikurangi. untuk porsinya aja dikurangi. Terus Dari strategi tadinya yang ada 10 tusuk, mungkin sekarang ada 7 tusuk. iya, Itu aja sih. yang jelas kualitas tidak, Tetap mungkin porsi wajar saja ya beliau dengan wajar situasi aja, dengan seperti ini. situasi seperti ini, ya. Lalu bagaimana dengan strategi pemasarannya beli? Karena Untuk kan strategi pemasarannya sendiri mungkin hanya di sosial media ya yang saya lakukan untuk saat ini. Untuk media-media lain belum saya lakukan sih, kayak yang di radio itu belum sempat saya lakukan. masih mulut ke mulut, Ya, media juga dipakai ya beli ya. Masih dari Ini bukanya dari jam berapa beli? kita Sampai jam berapa? buka di sini dari jam 11 pagi sampai jam 12 siang. Sampai jam 12 siang. Ya, Dari jam berapa? 11 pagi. Jam 11 pagi sampai jam 12. Malam. Malam. Oh, Sorry, iya. sorry, malam. Dari jam 11 siang sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Sejauh ini kendalanya mungkin di bagian bahan baku seperti itu saja ya beli ya. Ya, itu aja. Di tengah pandemi seperti ini harus memang ada strategi yang lain yang perlu dilakukan oleh seorang pebisnis untuk bertahan. Mungkin orientasinya bukan bertahan, mungkin orientasinya bukan keuntungan ya beli, Iya, tapi iya. mengarah ke bertahan. Sekarang berapa beli mengajak pegawai di sini? Terus sementara ini saya nggak bawa karyawan. Jadi beli bekerja Semua sendiri. saya bekerja sendiri untuk saat ini. Untuk COVID ini mungkin saya sama istri ya, berdua aja. Jadi memang lumayan dampak dari pandemi itu ya beli ya. Benar. Sampai memangkas karyawan. Dari tadinya di Marlboro ada sekitar 8, di sini ada 4. Ya sekitar 15 karyawan juga. Saya Sudah rumahkan semua. dipangkas. Mengenai kebijakan pemerintah dan melihat situasi perekonomian seperti ini, kira-kira mungkin beli punya harapan terhadap pemerintah? Harapan cuma satu ya dari pemerintah untuk saat ini ya. Kita dari pengusaha kecil ini mungkin butuh bantuan dana ya, terutama untuk modal usaha lagi, itu aja sih harapan saya. Terus sementara ini pengusaha kan tidak dapat kredit. Tidak dapat sama sekali. Tidak sama Tapi pernah sekali. mengusahakan hal tersebut? Sempat saya usahakan dan dulu pun pernah saya ajukan kur, itu udah cair, tapi yang terjadi kan sebulan sebelum kita buka udah kena COVID itu kendala saya dan untuk mengembalikan itu pun susah. Dan setelah pandemi beli dapat melakukan usaha seperti itu lagi? Sepertinya untuk saat ini belum pernah saya lakukan lagi sih. Apa ya hanya strategi saya hanya bertahan. Bertahan, itu memang satu-satunya ya beli ya untuk Satu-satunya saat strategi ini. untuk sekarang ini hanya bertahan, tidak bisa berharap lebih karena mungkin ekonomi yang masyarakat lain juga lagi down ya. Saya sangat merasakan itu. Dan beli bekerja sendiri di sini bersama istri, Bersama istri. Otomatis biaya operasional mengenai gaji pegawai itu Udah tidak saya beli pangkas. pikirkan Tidak, kan? tidak. Lalu mungkin dengan hasil penjualan dari jam 11 siang sampai jam 12 malam itu cukup untuk menutupi biaya operasionalnya beli? Sangat cukup kalau untuk sementara ini ya. Sangat cukup ya. Sangat cukup. Tapi untuk dapat keuntungan lebih sih nggak ada. Keuntungan memang tidak ya. Nggak ada. Cukup untuk makan lah. Tapi di tengah pandemi beli lumayan hebat loh. Walaupun warung bakmi Dayeng tadi down, Down benar-benar. beli juga sekarang sudah memiliki ide baru untuk warung sagenya sendiri. Betul sekali. Mungkin dari bumbu, tadi saya sempat coba, bumbunya itu memang benar-benar diterima oleh lidah lokal ya beli ya. Mungkin beli punya rahasia tersendiri untuk itu. Ya itu sih mungkin benar apa yang Mbak bilang tadi. Itu memang masuk ke lidah lokal sekali. Tapi ada beberapa tamu bule yang mencoba, dia suka juga. Ada juga pelanggan saya bule 1-2 orang sih yang memang penggemar pedas ya. Penggemar pedas ya ini. Jadi beli tidak mau ekspansi beli, kan dari wisatawan mancanegara sudah menunjukkan ketertarikannya begitu ya. Mungkin beli mau memperluas marketnya beli tidak hanya lokal saja tapi juga Mungkin wisatawan nanti mancanegara. pasti Pasti. akan saya lakukan. Dengan strategi seperti apa beli kira-kira ke depannya? Nah, strateginya sih untuk saat ini saya belum bisa memikirkan ya. Yang ada nanti. sekarang. Mungkin sekarang ide-ide saya benar-benar patah dengan adanya COVID ini itu aja. Tapi karena warung makan yang beli masih buka dari jam 11 siang sampai jam 12 malam tadi, mungkin penerapan protokol kesehatannya bagaimana beli? Untuk penerapan protokol kesehatan tentu aja ya saya siapkan untuk pencuci tangan, pakai masker, Itu wajib ya? jaga jarak, itu aja tetap dari settingan mejanya juga saya batas-batasin. Jadi makanan yang disajikan juga pasti terjamin aman begitu Aman, Pak ya? aman. Karena protokol kesehatan di sini juga sudah benar-benar diterapkan secara disiplin, mulai fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, dan bagi pelanggan dan juga karyawannya sendiri menggunakan masker. Mungkin beli bisa lebih terangkan kepada pemerintah ataupun juga pelanggan bahwa
keberadaan dari warung sage ini, masih eksis warung sage ini sampai di Ya. tengah pandemi ini? Mungkin saya hanya bisa menyampaikan bahwa warung sage masih buka dari jam 11 sampai jam 12 malam. Itu alamatnya di Jalan Tukan Badung 22 Pajar Pujasera 2. Selain sate tadi, mungkin beli ada menu yang lain? Ada soto sapi, ada balung, ada mie ayam juga, ada mie goreng, nasi goreng, lengkap lah di sini semua. Yang paling best seller? Best seller sate, Satenya memang yang paling sate best seller biasa. ya. Itu sangat, memang kalau sudah lidah lokal menerima, pasti memang lebih mudah masuk ke pasar lokal. Tapi ada juga yang mengatakan, pemirsa yang mengatakan menyasar pasar lokal itu lebih sulit dibanding menyasar pasar itu mancanegara. Itu setuju nggak beli kira-kira? Lebih sulit karena banyak saingannya. Betul. Kita ada di tanah sendiri. begitu kan? Iya, ada di tanah sendiri, cuman saingan kita banyak sekali ya, dan kita tidak menutup kemungkinan untuk bersaing sama lokal hero-nya di sini sendiri. Menyikapi hal tersebut mungkin beli punya inovasi baru terkait apa gitu kedepannya beli. Karena satenya sendiri enak loh tadi sumpah. Mungkin kedepannya mungkin ada yang dikembangkan lagi. Mungkin kedepannya apa ya menurut saya saat ini tidak ada yang bisa saya lakukan. Tapi memang down sekali ya. Memang down sekali memang. Terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, mungkin salah satunya yang paling apa ya? Menurut pembisnis itu rasanya harusnya tidak begini begitu. Apa mungkin beli? Dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait UMKM dan UKM, mungkin apa yang perlu dibantu lebih giat lagi, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar UMKM ini dilihat lagi gitu. Mungkin apa ya sebetulnya? Yang tersulit lah kira-kira. Yang tersulit hanya modal aja sih, biar Modal. kita bisa berkembang lagi ya. Terus sementara ini itu yang saya tegaskan tadi, bantuan untuk pengusaha itu agak UKM, susah, UKM itu agak ya? sulit, agak sulit. Jadi untuk berkembang pun kita susah. Jadi mungkin untuk yang terakhir ya beli mungkin bisa sampaikan kepada pembisnis, sesama pembisnis yang lainnya, menyampaikan pesan untuk tetap bertahan sama seperti beli juga tetap optimis di tengah pandemi. Mungkin beli bisa menyemangati pembisnis Ya, yang lain. untuk pebisnis yang lain yang sama seperti saya mungkin tetap optimis, tetap bertahan, tetap juang. Itu aja sih pesan dari saya. Luar biasa sekali beli. Terima kasih atas informasinya ya beli ya. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Ya. Terus juga usahanya lancar. Amin. Kedepannya baik. Semoga pandemi ini segera berakhir Ya, itu itu intinya kan. harapan saya. Terima kasih. Baik pemirsa Bali TV, itu tadi hasil wawancara saya bersama dengan owner dari Warung Sage dan juga Warung Bakmi Dayeng, Made Ngurah Endrawan Saputra yang sering disapa dengan Dede. Saya Regita Chahani, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi Santi Santi.